kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang macam-macam media pembelajaran. Terdapat macam-macam media pembelajaran. Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila guru dapat memilihkan media pembelajaran serta dapat menyamakan sesuai materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Menurut Arsyad, ada 6 macam-macam media pembelajaran, yaitu yang pertama, media berbasis manusia. Media berbasis manusia mempunyai manfaat, yaitu dapat menyampaikan suatu informasi secara langsung, misalnya dalam hal percakapan serta diskusi. Media pembelajaran berbasis manusia ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta lebih giat dalam hal belajar serta lebih aktif lagi. Karena dengan adanya media ini akan lebih melatih keberanian siswa dalam hal mengemukakan pendapat. Yang kedua, media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan yang sering digunakan guru dalam hal pembelajaran yaitu buku teks, majalah, koran, dan lembar kerja peserta didik. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam merancang media cetak, yaitu ukuran huruf, format, daya tarik, konsistensi, organisasi, dan penggunaan spasi. Hal tersebut bertujuan agar menarik minat baca serta memberikan kesan sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh. Media berbasis visual. Ini sebuah alat yang dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik menggunakan indera penglihatan dan bersifat konkret. Media visual ini dapat berbentuk gambar, lukisan, peta konsep, dan grafik. Kebanyakan media ini lebih mudah digunakan oleh guru karena mudah dipahamkan isi materi pada peserta didik. Yang ketiga, media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual ini biasanya berupa video, slide, dan film. Media ini merupakan sebuah alat yang dapat didengar oleh peserta didik. Kebanyakan peserta didik lebih menyukai media ini berupa suara dan gambar. Jadi mereka bisa melihat serta mendengarkan apa yang ada. Baik, yang keempat, media berbasis komputer. Seiring adanya perubahan zaman guru dapat memanfaatkan hal itu, misalnya saja dalam hal teknologi. Komputer saat ini memiliki peran sebagai media pembelajaran. Hal ini akan membuat guru lebih mudah dalam hal menyampaikan materi pembelajaran. Media ini dapat dilakukan untuk latihan soal dan media pembelajaran teknologi informasi. Yang kelima, pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar perpustakaan. Sumber belajar perpustakaan merupakan salah satu contoh media pembelajaran yang terdapat di sekolah. Media peserta didik bisa mendapatkan ilmu dimanapun mereka berada. Dengan adanya perpustakaan di sekolah akan membantu peserta didik lebih mendapatkan pengetahuan secara luas karena membaca adalah jendela dunia. Adanya beberapa media pembelajaran saat ini yaitu bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan adanya beberapa media yang ada akan membantu peserta didik lebih mudah dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Jadi keduanya akan saling terikat serta bertimbal balik. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya mengucapkan limpah terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Desi Mariel Apu akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip media pembelajaran. Prinsip-prinsip media pembelajaran diantara adalah efektivitas pemulihan media pembelajaran harus berdasarkan pada kegunaan efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajarannya yang diperlukan untuk
untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Relevansi kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi perkembangan siswa serta dengan waktu yang tersedia. Efisiensi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media pembelajaran murah atau hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Dapat digunakan media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kontekstual pemilihan dan menggunakan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan. Pada pembelajaran live siklus, terima kasih, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ignatius Pati akan menjelaskan sedikit tentang landasan-landasan penggunaan media pembelajaran. Baik, yang pertama kita melihat dasar pemikiran dari penggunaan media pembelajaran ini, yakni ada 3 peranan penting, yaitu sebagai penarik perhatian, perangsang komunikasi, dan peran ingatan atau penyimpanan. Peranan-peranan tersebut merupakan serangkaian konsep guna mencapai kualitas pendidikan yang maksimal. Namun tahukah Anda, ada 4 landasan yang perlu diketahui dalam penggunaan media pembelajaran? Penasaran dengan apa saja landasan-landasan tersebut? Simak penjelasan saya. Baik, terkait landasan-landasan ini ada 4 landasan. Yang pertama, landasan empiris. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus dilandasi oleh karakteristik belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mendapat keuntungan yang signifikan apabila ia belajar menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus mempelajari terlebih dahulu strategi apa yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ada beberapa gaya belajar yang dapat pendidik terapkan setelah melihat karakteristik peserta didik. Gaya belajar tersebut erat kaitannya dengan media apa yang akan digunakan. Sebagai berikut perinciannya agar lebih detail. Pertama, gaya belajar visual. Peserta didik cenderung menggunakan visual atau indera penglihatan, buku, diagram, poster, dan leaflet. Media tersebut membuat peserta didik melihat langsung pemaknaan terhadap fenomena tertentu. Yang kedua, gaya belajar auditif. Peserta didik memanfaatkan audio atau indera pendengaran. Kegiatannya terdiri atas gaya belajar eksternal dan internal. Gaya belajar yang eksternal meliputi kegiatan membaca wacana, rekaman, musik, diskusi. Sedangkan yang internal cenderung suka keheningan dan ketenangan. Yang ketiga, ada gaya kinestetik, yakni peserta didik menggunakan gerakan dalam belajar. Kinestetik terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu eksternal berkaitan dengan pelibatan kegiatan fisik, dan internal perihal pemahaman terhadap konsep-konsep. Berdasarkan beberapa gaya belajar di atas, hendaklah pemilihan dan penerapan media pembelajaran harus berorientasikan karakteristik peserta didik untuk hasil pembelajaran yang maksimal. Baik, kita lanjut pada landasan yang kedua, yakni landasan teknologi. Kemajuan teknologi dan digitalisasi menyebabkan perubahan di beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi pelibatan sumber daya manusia, prosedur,
ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan beberapa kemudahan dalam dunia pendidikan. Kemudahan tersebut juga menjadi jawaban atas stagnansi media pembelajaran tradisional yang mulai kurang efektif. Setidaknya ada 6 manfaat potensial landasan teknologi dalam menjawab permasalahan di dunia pendidikan. Baik, yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Can make education more productive. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Can make education more individual. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, atau can give instruction or more scientific base. Lebih memantapkan pembelajaran atau make instruction more powerful. Dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung atau seketika. Can make learning more immediate. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas. Keenam manfaat tersebut berpusat pada satu tujuan, yaitu untuk memajukan kualitas pendidikan. Namun segala kemudahan tersebut tetap harus dalam kontrol tenaga pendidik agar tidak dimanfaatkan untuk hal yang tidak diinginkan. Baik, yang ketiga yakni landasan psikologi. Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Setiap individu menunjukkan kebiasaan belajar berbeda-beda pula. Perbedaan tersebutlah yang memicu pendidik untuk meninjau media pembelajaran apakah yang win-win solution bagi semua peserta didik. Selain memilih media pembelajaran berdasarkan karakteristik individu, faktor persepsi peserta didik juga perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, Anda perlu menyusun strategi pengajaran dan media atau materi ajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain kedua hal tersebut, kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Baik, jadi setiap peserta didik memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Setiap peserta didik juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Pula, untuk mempermudah pemahaman tersebut terhadap landasan psikologis, tim guru inovatif menggunakan konsep Edgar Gale tahun 1946. Gale membuat jenjang konkret abstrak dengan dimulai dari peserta didik yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju peserta didik sebagai pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Jenjang-jenjang konkret abstrak ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman, cone of experiment, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kerucut pengalaman Edgar Gale semakin ke bawah, pemahaman peserta didik terhadap materi ajar semakin kompleks. Jadi sebagai contoh, peserta didik akan lebih merasa terlibat dalam pelajaran saat terlibat dalam diskusi daripada hanya kegiatan membaca. Oleh karena itu, dapat dikatakan kegiatan diskusi dapat menjadi jawaban dari stagnansi media pembelajaran yang hanya fokus pada bahan bacaan. Begitu juga dengan pembanding-pembanding lainnya. Artinya, secara tidak langsung Anda dapat memahami dengan lebih kompleks perihal poin-poin apa saja yang dibutuhkan dalam proses penyusunan media pembelajaran. Baik, kita lanjut pada landasan yang keempat, yakni landasan filosofis. Secara filosofis, ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan menggerus humanisasi. Pandangan tersebut juga merasuk ke dalam dunia pendidikan. Anggapan bahwa teknologi secara tidak langsung memaksa seorang anak harus seperti robot yang dapat belajar sendiri dengan mesin. Namun pada dasarnya, walaupun ada beberapa fitur teknologi yang dapat menjerumuskan pada hal yang tidak diinginkan, masih banyak kelebihan teknologi yang dapat meningkatkan taraf pendidikan. Anda dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadupadankan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi kedua hal tersebut, maka capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Selain itu juga, kemajuan teknologi juga dapat menjadi langkah awal terwujudnya kemajuan di dunia pendidik untuk masa sekarang dan yang akan datang.
Baik itu beberapa penyampaian, penjelasan, dan pemaparan materi terkait landasan-landasan penggunaan media pembelajaran. Kurang dan lebihnya seperti itu. Saya ucapkan limpah terima kasih.